Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Najwa Putri Farabi dengan NIM C2111. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang reproduksi dan juga fekunditas, terus juga apa aja yang udah aku lakuin selama praktikum fekunditas kemarin, tata caranya, prosedur ataupun alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah tentang reproduksi itu sendiri. Nah, reproduksi nggak jauh dong pastinya dari TKG atau tingkat kematangan gonad, serta IKG yaitu indeks kematangan gonad. Dua hal tersebut itu adalah hal terpenting dalam biologi perikanan. Nah, cara untuk nentuin TKG atau tingkat kematangan gonad itu ada dua cara, yaitu secara morfologis dan juga histologis. Secara morfologis itu artinya pengamatan dilakukan dengan mata telanjang. Jadi, kita ngamatin gonadnya secara langsung. Tapi ini tuh ada minusnya, yaitu keakuratannya lemah. Cuman dia nggak memakan waktu yang banyak. Tapi kalau misalnya morfologis itu sebaliknya, dia itu memakan waktu yang lama, tapi tingkat keakuratannya tinggi. Selanjutnya adalah fekunditas. Kita ini di gonad ini tuh ngecek fekunditasnya, menghitung fekunditasnya. Jadi apa sih fekunditas itu? Fekunditas itu adalah jumlah telur saat sebelum memijah dan belum dikeluarkan oleh ikan tersebut. Nah, itu namanya fekunditas mutlak. Ada lagi yang namanya fekunditas nisbi. Kalau fekunditas nisbi itu adalah jumlah telur satuan berat atau panjang. Nah, kalau misalnya fekunditas total itu tuh telur semua semua hasil telur yang dia keluarin dari produksi pertama kali hingga terakhir kali, itu namanya total. Nah, selanjutnya di praktikum ini ada alat dan bahan yang harus disiapkan, yaitu kaca analitik, terus kayak gas ukur, cawan Petri 3 buah, terus ada juga konter, alat bedah, tisu, habis itu trash bag buat ngalasin, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya prosedurnya secara metode ini ada 3, ada gravimetri, volumetri, sama yang terakhir ada metode gabungan. Karena aku dapet yang gabungan, aku bakal ngebahas secara metode gabungan. Nah, yang pertama kita udah dikasih nih gonadnya. Habis itu, kalau misalnya udah dikasih gonadnya, kita ukur dulu gonadnya di neraca analitik, lalu kita catat gonadnya itu beratnya berapa. Selanjutnya, kita ukur lagi pakai gelas ukur. Kita masukin air dulu, habis itu kayak masukin berapapun itu tuh ntar buat sebagai nilai awalnya. Nah, habis itu kalau misalnya aku masuknya 20 ml, habis itu dimasukin gonad ya, ntar kita cek kenaikan dari volume airnya. Nah, itu sebagai yang volume akhirnya. Habis itu volume akhir dikurang sama volume awal. Dari aku yang 20 cm naik 20 ml naik jadi 22, akhirnya dikurang dan dapat 2 mili. Tadi bobotnya dapat 2 gram. Udah, habis itu baru kita potong jadi 3 bagian. Nah, itu ada anterior, posterior, sama yang terakhir middle. Itu gak sesuai urutan, yang tengah harusnya yang middle. Nah, kalau misalnya ada yang bercabang itu namanya posterior. Abis itu kalau yang bagian atasnya itu anterior. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah dibagi, itu kita ukur lagi. Kita bagian-bagian yang dibagi ini jangan lupa dokumentasi ya teman-teman. Yang bagian pertama awal banget gonad dokumentasi, sama yang udah dipotong-potong itu juga didokumentasi. Nah, sekarang kita ukur masing-masing dari subsampel yang ini, kita ukur di neraca analitik udah 113. Habis itu kita ukur lagi di botol. Jadi di botol ini kita masukin dulu air 10 ml, habis masukin air 10 ml baru kita tuang. Kita ukur, habis kita ukur juga itu ukurnya tuh naiknya sampai 0,2 aja, kayak naik satu garis aja. Nah, udah selesai, yaudah kita keluarin dan kita mulai ambil pipet. Habis itu kita burai dulu nih gonad yang udah masuk ke sini, udah masuk ke cawan Petri, kita burai, habis itu kita pakai pipet etes, ambil, habis itu taruh di cawan Petri yang masih bersih dan tuang 20 tetes. Kalau udah dituang 20 tetes, kita hitung. Nah, sejujurnya yang makan waktunya itu tuh di perhitungannya ya teman-teman. Dan itu beneran yang bikin mata pusing dan capek banget.
Dan itu tapi seru, cuman karena aku ngebagi sama temen aku, jadi kita 10 tetes, jadi kerja bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya di gravimetri sama volumetrik itu beneran yang aku ngelihat mereka yang wah kewalahan, apalagi gravimetri. Nah kalau misalnya gravimetri secara sekilas itu dia itu tuh ngukur bobot. Waktu udah ngukur bobot, mereka ambil 0,1 gram. Nah 0,1 gram ini yang dihitung telurnya. Tapi kalau volumetrik, jadi kalau volumetrik itu tata caranya juga sama kayak yang gabungan. Dia itu kan udah abis itu ditaruh di gelas ukur lagi, dan dia tuh ampe naik 1 garis 0,2 mili. Karena yang dihitung tuh yang 0,2 milinya itu. Nah mereka tuh yang banyak-banyak banget kan telurnya, sama kayak yang gravimetri itu yang paling banyak sih kayaknya, dia nyampe 3.000 sampai 4.000-an. Nah, setelah udah selesai ngitung nih, kita udah ngitung semua telur-telurnya. Abis itu kita perhitungan fekunditasnya sesuai dengan rumus yang udah dikasih. Kalau misalnya gabungan itu 10 mili dikali G besar atau bobot gonadnya, abis itu dikali Q-nya, abis itu dibagi sama G kecil atau sub stasiun dari gonadnya gitu. Kayak kan udah ada bagian masing-masing yang kecil kan, nah itu dibagi G kecilnya. Nah habis itu kita beres-beres, setelah perhitungan kita catat di sheet kelompok kita beres-beres, dan praktikum selesai. Review praktikum hari ini itu seru, tapi menurut aku seruan yang kemarin sih. Dan cuman yang ini menurut aku juga ilmunya lebih dapat, dan aku jadi lebih tahu juga soal perhitungan gonad, dan ternyata ngitung telur itu emang secapek itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.